Assalamualaikum eda-eda semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi di channel aku di Lisda NST. Oke eda-eda, ini kegiatan kami di pagi hari ya eda-eda. Setelah aku habis subuhan itu buka warung, nyapu-nyapu, bersih-bersih. Nah, ini aku bangunin Pak Su supaya dia berangkat kerja. Nah, sebelum kerja eda-eda biasanya ini becaknya dipanasin dulu dan dibersih-bersihkan. Tadi itu bagian bawahnya bagian bawahnya udah dibersihkan eda-eda. Nah, ini aku mau lanjut sarapan dulu eda-eda. Aku cuman sarapan pakai teh manis ditambah dengan roti ini yang biasa kita jual, ini titipan orang ya eda-eda. Nah, ini aku udah buatin ya eda-eda teh manis aku 1 gelas, dan di sebelah aku itu ada kopi Pak Su, itu kopinya kopi luwak. Ini aku mau celup-celup dulu rotinya pakai teh manis. Nah, ini biasanya setiap pagi aku sebelum aktivitas masak aku udah minum teh manis dulu sama 1 roti supaya ada pengganjal eda-eda, supaya nanti tenaganya makin kuat untuk ngerjakan pekerjaan rumah sekaligus jaga warungnya eda-eda. Nah, buat eda-eda semuanya, terima kasih ya udah mampir di channel YouTube aku. Yang belum subscribe, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Oh ya eda-eda, aku mau sedikit cerita ya. Ini warung itu di sini kita hanya numpang ya eda-eda. Ini tanahnya eda aku. Aku juga mau tanya buat eda-eda semua, tahu nggak Eda itu apa? Eda itu adalah kakak ipar perempuan. Jadi kita manggil Eda itu adat Batak atau Tapsel. Nah, ini tuh warungnya, tanahnya punya edaku. Sementara bangunannya bangunan mertua. Jadi ini warungnya dikasihkan sama kita untuk sementara alias menumpang eda-eda. Nah, setelah itu eda-eda aku mau lanjut dulu ya. Kan tadi kita udah ganjal perut, sekarang aku mau ngelipatin kain-kain ini banyak banget udah menumpuk. Biasanya aku ngelipat kain itu habis diangkat dari jemuran, jadi dia masih panas-panas gitu eda-eda, langsung aku lipatin supaya dia lebih keriputnya itu lebih rapi loh eda-eda. Jadi itu ya, kerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada selesainya. Seperti yang aku bilang itu, dari bangun tidur sampai nanti malam mau tidur eda-eda. Ini kita lipat-lipat ya eda-eda. Ini aku biasanya kalau baju yang udah keriput banget baru aku gosok. Tapi kalau dia masih nggak ada keriputnya, aku lipat gini aja eda-eda. Nanti baru setelah 1 malam kita susun ke dalam lemari gitu ya eda-eda. Maklum ya eda-eda, karena ya banyak kerjaan, jadi harus serba semua sendiri yang ngerjakan eda-eda. Ini kita lipat-lipat sampai habis. Ini banyak banget, ini cucian 3 hari ya eda-eda. Jadi kita lipat-lipat dulu, ini ujungnya kita rapi-rapihin ini supaya dia sama panjang dan pendeknya. Jadi eda-eda di rumah itu hanya kami berdua bersama suami. Jadi anak-anakku itu tinggal sama mertua. Dikarenakan di warung ini hanya ada 1 kamar. Jadi inisiatif dari uaknya, anak-anak tinggal sama mertua tidurnya. Jadi kalau biasa hari sekolah itu pagi dijemput dan diantar lagi ke sekolah. Nah, kali ini kan hari libur eda-eda, tapi anak-anak tidur di rumah omanya dikarenakan datang uaknya dari Jakarta eda-eda. Jadi orang itu menikmati kebersamaan di sana. Ini kita rapi-rapikan lagi ya eda-eda, kerjaannya dilipat-lipat begini. Jadi buat kalian eda-eda, kalian tim yang mana, yang rajin menggosok atau yang malas? Kalau aku sih biasanya aku menggosok, menyetrika. Cuman karena aku pernah diajari sama adik-adik aku, katanya kain itu habis diangkat dari jemuran lagi panas-panas bisa langsung dilipat, itu keriputnya jadi hilang gitu loh eda-eda. Jadi aku coba, hampir udah sebulan aku nggak pernah nyetrika kecuali baju sekolah anak-anak eda-eda. Oke eda-eda, jadi aku setelah selesai ini aku mau lanjut ke pekerjaan yang lain.
Nah, ini Eda-Eda, warung aku ada orang yang beli, manggil-manggil dari tadi karena aku di dalam mengelipat kain. Biasanya itu di depan lah, kalau ada pembeli langsung manggil, jadi aku langsung buru-buru ke depan. Ini bocil-bocil ini tetangga aku, rumahnya di belakang rumah kami, jadi jajannya ke depan ini. Ini jajanannya juga udah pada sepi ya Eda-Eda. Maklum kita jualannya modal seadanya. Jadi biasanya Eda-Eda, aku kalau laku dulu 1 hari itu baru belanja. Sementara kita jual rokok, tahu sendiri kan Eda-Eda, kalau modal rokok itu mahal. Oke bocil, terima kasih udah belanja di warung aku. Oke Eda-Eda, setelah itu aku mau lanjut ya ngerapihin ini tanaman aku. Di sana itu di ujung ada serai, itu serainya daunnya itu udah kemana-mana Eda-Eda, jadi itu biasanya aku potong ya kalau udah daunnya udah tebal begini, udah banyak, supaya dia lebih rapi. Nah ini kita potong aja, biasanya aku pakai gunting aja sih Eda-Eda buat motongnya. Ini kita rapi-rapihin, tapi ini motongnya harus pelan-pelan ya Eda-Eda, karena daun serai itu kan tajam, dia kayak pisau, jadi bisa jadi tangan kita tersayat oleh daun serai ini, jadi kita harus lebih hati-hati. Oh iya, buat kalian Eda-Eda, ini kan hari libur anak sekolah, kalian mau kemana jalan-jalannya Eda-Eda? Biasanya kan kalau hari libur itu kita bawa anak jalan-jalan, mau ke pantai kayak kami kan di sini ada laut, atau mau mandi-mandi kolam gitu Eda-Eda. Nah ini setelah selesai yang di sebelah PLN itu, aku langsung yang bagian depan ini Eda-Eda, ini udah semak banget, jadi kita rapi-rapikan ya supaya dia agak sedikit lebih bersih gitu loh Eda-Eda. Ini kita potong-potong pakai gunting. Jadi kalau kita jualan itu Eda-Eda, jadi harus sambilan semua ya. Ini aku sambil bersihin ini, aku sambil lihat-lihat warung aku, siapa tahu ada orang yang singgah, ada yang beli gitu Eda-Eda. Jadi nggak monoton ya duduk aja nunggu pembeli. Jadi kalau nggak ada pembeli, kita manfaatkan waktunya mengerjakan pekerjaan lain gitu loh Eda-Eda. Ini udah selesai sampai ke ujung sana. Sekarang aku mau perlihatkan dulu yang udah aku potong. Nah ini dia Eda-Eda yang udah aku potong. Ini udah agak sedikit lumayan bersih ya Eda-Eda, tadi semak banget, ini mengganggu banget kalau kita mau lihat ke ujung sana. Ini udah agak lumayan sedikit lebih bersih ya Eda-Eda dari sebelumnya. Nah setelah itu Eda-Eda, aku mau nunjukkan sama kalian Eda-Eda, di sini ada tanaman rimbang aku, ini banyak banget buahnya. Ini sebenarnya nggak aku tanam Eda-Eda, ini tumbuh sendiri, jadi aku biarin aja supaya aku kalau masak sayur itu Eda-Eda ada rimbangnya, karena kita suka ya Eda-Eda daun ubi tumbuk. Jadi udah tahu kan kalau daun ubi tumbuk itu harus bersamaan dengan rimbang ini. Ini rimbangnya bisa juga di tauco dan di sayur sama sayur yang lain. Nah ini udah banyak banget buahnya, ada juga yang masih bunga Eda-Eda. Ini aku biarin dia tumbuh di sini, jadi aku kalau masak langsung panen. Nah ini Eda-Eda halaman aku, tadi subuh itu aku kalau udah buka warung langsung nyapu-nyapu ini semua pekarangan yang ada di sini Eda-Eda. Ini sampai ke depan sana udah aku sapu-sapu, jadi mudah-mudahan rezeki hari ini lancar ya. Doain ya Eda-Eda semuanya supaya warung aku laris manis, supaya bisa membantu orang tua. Nah ini bagian warung kopi. Oke Eda-Eda, sekarang aku lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Di sini aku mau jemur kain, jadi cucian aku itu udah aku cuci tadi malam. Sekarang aku mau lanjut, mau jemur-jemur dulu mumpung harinya panas dan cerah, jadi kita langsung aja jemur kain.
Jadi kalau jemur kain itu sengaja ya Eda-Eda aku pakai hanger supaya nanti kalau udah kering lebih gampang diangkat. Dan kalau aku lagi malas, biasanya ini setelah aku angkat aku gantungin lagi di rumah, nanti kalau rajin baru aku lipatin. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau ngelipat kain itu pas lagi panas-panas diangkat kainnya ya Eda-Eda, supaya dia kainnya lebih rapi. Apalagi yang malas menyetrika, jadi kalau mau lipat kain itu angkatlah jemuran Anda di saat hari masih panas, lebih tepatnya siang hari. Karena kan kalau mesin cuci kan 1 jam 2 jam kita jemur udah kering Eda-Eda. Oke Eda-Eda, ini aku udah mulai selesai jemur-jemur kainnya. Sekarang aku mau lanjut lagi. Nah, ini Eda-Eda kita mau makan bersama suami. Tadi kan ini ada daging kurban, aku udah masak sup. Ini supnya udah aku angkat. Ini aku mau masukin yang daging sama kuahnya. Jadi sekarang itu udah malam ya Eda-Eda. Tadi aku pekerjaan itu dari pagi sampai sore, ini sekarang udah malam, kita mau makan malam dulu bersama suami. Ini supnya tadi aku masaknya pertama di presto, setelah empuk baru aku keluarin, aku pindahin ke panci itu. Nah ini dia Eda-Eda supnya. Ini udah aku kasih daun bawang, aku kasih bawang goreng, dan sekarang kita kasih jeruk nipis supaya kuahnya lebih segar. Oh ya Eda-Eda, kalian daging kurbannya kalian masak apa Eda-Eda? Masak rendang atau masak sup? Kalau kita kemarin itu masaknya dendeng balado, sekarang aku masak sup. Ini kita makan malam hanya berdua karena anak-anak tinggal di rumah mertua. Doain ya Eda-Eda supaya kita bisa ngumpulin duit buat beli tanah dan bangun rumah, walaupun itu hanya gubuk. Kalau udah rumah sendiri kan udah alhamdulillah Eda-Eda. Ini kita di sini masih numpang di tempat Eda aku. Jadi kalau kita udah punya rumah, jadi kita bisa tinggal bersama anak-anak. Kadang kalau dipikir-pikir sedih loh Eda-Eda, karena anak-anakku itu tidur di rumah mertua. Paling anak-anak itu hanya tidur di warung ini di malam minggu karena libur sekolah. Jadi kalau anak-anak tidur di warung, kami tidur berempat di tempat tidur yang 6 kaki. Jadi otomatis kalau berempat tidur di tempat tidur yang 6 kaki Eda-Eda, kami tidurnya itu menyamping. Jadi udah kayak sarden gitu loh Eda-Eda, udah hempit-hempitan. Tapi kita happy, kita bahagia, kita bersyukur apa adanya. Nah ini Eda-Eda supnya enak banget. Ini aku supnya ini yang kakinya ini aku nggak tahu, ini mungkin bagian lututnya. Ini aku mau coba dulu ya Eda-Eda. Ini sum-sumnya di dalamnya aku sedap-sedap gitu, tapi kok yang keluar kayak lemak-lemak gitu Eda-Eda, karena aku baru pertama kali ini makan seperti ini. Biasanya aku lihat-lihat orang makan di rumah makan pakai lututnya itu loh Eda-Eda, yang sum-sumnya. Ini nikmat banget Eda-Eda, ini segar kuahnya. Jadi ini harus kita nikmatin ya Eda-Eda makannya, karena kita makan daging itu hanya sekali setahun saat kurban Eda-Eda. Oh iya, buat Eda-Eda semuanya, sekali lagi aku ucapin ya terima kasih yang udah mampir di channel YouTube aku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian like, comment, share, dan subscribe. Nah kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa ya Eda-Eda kalian share di sosial media kalian. Nah ini aku mau tambah kuahnya lagi Eda-Eda, karena ini memang mantul banget, segar. Ini aku tambah kuahnya. Nah aku juga mau tambah nasi ya Eda-Eda. Ini karena kalau udah makannya pakai sup begini Eda-Eda, aduh mertua lewat pun nggak nampak. Ini aku mau ambil nasinya, mau tambah. Kalau Pak Su nggak nambah sih Eda-Eda, jadi aku aja yang nambah. Jadi nampak kan Eda-Eda, yang mana yang makannya banyak badannya yang subur, yang mana yang makannya sedikit badannya lebih krempeng.
Nah sekarang aku pakai kecap asin ini, kecap asin andalan aku. Mungkin kalian yang berasal dari Tapanuli Selatan atau dari Sumatera Utara tahu ya Eda-Eda, kecap asin cap panah ini nggak di semua kota di Sumatera Utara ada Eda-Eda. Ini aku juga bawa dari kampung. Kalau di Sibolga itu adanya kecap angsa, yang cap angsa. Jadi kalau yang cap panah ini tidak ada. Jadi kalau pulang kampung selalu bawa kecap ini. Ini enak banget, aku mau lanjut makan. Oke, Eda-Eda semuanya, sekarang aku udah selesai makan, aku mau cuci tangan dulu. Nah setelah itu aku mau ambil minum buat Pak Sudat, buat aku juga. Jadi Eda-Eda terima kasih ya.